各位同修，大家好。首先，后学感谢天师德、祖师弘慈、师尊师母的大恩大德，三老前人在天之灵庇佑，前人的苦心栽培，点师的鼓励成全，让我们今天有这个机会来互相共同探讨研究。Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Pertama, Pandita mengucapkan puji syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kuasa asian dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Sejun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan Pandita. Pandita sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang baik ini. 近年来，世界上发生了很多不幸的事情。 Beberapa dalam waktu dekat ini, terlebih dalam tahun ini, di dunia ini telah terjadi banyak sekali hal yang tidak baik. 那有同修呢，就这么样问说：现在灾难这么多，不幸的事情这么多，难道仙佛不会伤心吗？ Lalu ada umat yang bertanya, di dunia begitu banyak bencana, lalu juga banyak sekali orang yang tidak beruntung. Apakah dengan demikian para Buddha tidak mau menolong umat manusia? Apakah mereka hanya melihat saja? 仙佛当然是伤心的，因为仙佛是最慈悲的，他们不但是伤心，甚至呢还很痛心。 Para Buddha bukan hanya tidak merasa sedih, semua para Buddha juga merasa sedih. Bukan hanya itu saja, dan mereka juga sangat mengkhawatirkan umat manusia yang ada di dunia. 伤心的是，因为我们众生呢不知因果业力的可怕，而且还有些人不相信因果，也不相信这个真理的一些教化。 Yang membuat para Buddha sedih adalah di mana kita sebagai umat manusia tidak henti-hentinya terus berbuat menanam karma yang tidak baik tanpa henti-hentinya. 那旧的业力呢还没有清除，新的恶业呢又造了。 所以这个业力又在加业力，加速了这些因果业报的来临。 Karma yang pertama belum kita bayar lunasi, tetapi sudah kita tambah lagi untuk karma yang keduanya dan karma yang berikutnya lagi. Sehingga tidak henti-hentinya karma terus bertumpuk dan bertambah banyak. 那当然啦，这个灾难一来就没有办法去躲过这个灾劫，这个就是仙佛最伤心的事了。 Maka dengan demikian karma yang bertumpuk begitu banyak, pada saat bencana datang menghampiri, maka kita tidak akan bisa terlepas dari bencana tersebut. Dan hal ini yang membuat para Buddha merasa sangat sedih sekali. 那仙佛最痛心的事，就是没有办法及时的救度这些众生免于灾难。 Dan terlebih para Buddha tidak bisa secara langsung menolong para umat manusia terbebas dari mara bahaya dan bencana ini. 因为呢，因果业报任何仙佛都阻止不了。 Karena karma begitu datang menagih, para Buddha tidak bisa berbuat apapun. 就是你神通广大，也难抵业力。 Dan juga dikatakan kita memiliki sebuah kesaktian, tetapi kita juga tidak bisa terhindar dari mara bahaya dari karma yang menagih tersebut. 个人有罪就要个人了，仙佛呢要救也救不了，这是非常无奈的。 Masing-masing orang berbuat, maka masing-masing orang yang menanggung karma dari akibat perbuatan mereka masing-masing. Dan para Buddha pun juga tidak bisa berbuat apapun. 这是呢仙佛最痛心的事情。 Ini merupakan hal yang paling membuat para Buddha sedih. 也是我们学佛修道人最难过的一件事情。 Dan juga merupakan suatu hal yang sangat sulit dilampaui oleh semua umat manusia. 所以呢，有时候我们在学佛修道这条路，一定要认清楚。你不要管别人要不要修，你先问问你自己要不要修，这个才是实在的事。 Dalam penjanaan pembinaan diri, terlebihlah tanya pada diri kita masing-masing. Kita jangan bertanya, jangan melihat orang lain mau melakukan pembinaan atau tidak mau melakukan pembinaan. Terlebih dahulu, tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah kita mau melakukan pembinaan atau tidak. 因为学道修道是我们自己的事情，跟仙佛没有关系，跟点传师前人更没有关系，只有跟自己有关系。
Karena dalam proses pembelajaran Dharma sejati, belajar kebenaran sejati, itu berhubungan dengan diri kita sendiri saja, tidak berhubungan dengan para Buddha lainnya. 最近呢，后学时常听到人家这么说：“地球怎么了？”但是呢，后学觉得我们应该问说：“我的道心哪里去了？” Belakangan ini banyak sekali ada tulisan bertuliskan dunia ini sedang terjadi apa, bumi sedang terjadi apa. Seharusnya kita bertanya, apa yang terjadi dengan hati Tao pada diri saya masing-masing? 我们的道心呢，越来越模糊，渐渐的消失不见。 Hati dari Tao diri kita masing-masing perlahan-lahan semua menjadi terkikis dan menjadi sirna. Lama-lama semuanya menjadi hilang hati Tao kita. 那你会发现这一切的话，就是从自我反省之中去发现的。我的道心在哪里了？ Semua hal ini diperlukan dari introspeksi diri kita, evaluasi pada diri kita masing-masing. Sebenarnya hati Tao pada diri kita, mereka semua pergi kemana? 我们要时常呢，把学道修道的目的时常挂在自己的心中，时时刻刻告诉自己，提醒自己。 Kita harus setiap saat belajar hati dan menetapkan hati kita agar Tao selalu berada dalam diri kita setiap saat. 这样子呢，对修道对我们学习，对回礼天就会有很大的帮助。 Dengan demikian, dalam pembelajaran kebenaran sejati atau Tao, serta kita bisa kembali ke sisi Bunda Suci, ini akan sangat membantu diri kita semua. 我们今天在学道这个过程之中就是从修道开始一直到结束。 Kita belajar dari Tao, dimulai dari proses kita baru mendapatkan Tao sampai berakhir. 如果我们没有一个正确的一个目标，只是呢盲修瞎练，那这样子在学习的过程之中是没办法有力量的。 Bila kita dalam pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan, lalu yang kita lakukan hanya berdasarkan dari naluri kita saja tanpa ada tujuan dan tujuan yang jelas, maka semua yang kita lakukan akan bisa menjadi sia-sia saja. 更何况你今天在学道修行的这个过程之中我们回来上课听道理，不是一直要告诉你用什么方法来修道才能回礼天，而是不断的重复的在提醒你，这些道理可能你早就知道了，只不过你忘了。 Dalam wadah ketuhanan, kita sering pulang ke wadah ketuhanan untuk mendengarkan Dharma sejati. Bukan yang disampaikan terus-menerus memberitahukan kita caranya bagaimana kelak kita bisa kembali ke sisi Bunda Suci. Tetapi tujuannya adalah terus-menerus mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua. 你早知道的事情，你忘了，你忽略了它的重要性，或者你根本就不知道它的重要。 Karena semua Dhamma sejati hampir semua orang sudah mengetahuinya. Namun tujuan tersebut kita sudah melupakannya, bahkan kita sudah tidak ingat sama sekali lagi. 那透过这些简单的道理呢，让你能够时时刻刻去奉行对你学道修道真的有一个具体的帮助，不是只有一个口号，不是只有说说而已。 Maka dengan adanya pembelajaran Dharma sejati, kebenaran sejati, ini bukan hanya omong kosong belaka saja, tetapi ini sangat membantu kita dalam pembelajaran, dalam pembinaan. 所以今天跟各位分享一个字，诚。什么是诚？我们都会说就是真诚。 Pandita hari ini berbagi dengan kita sebuah huruf Mandarin yaitu Chen, ketulusan. Apa yang dimaksud dengan Chen ini? Umumnya kita mengetahui adalah ketulusan hati kita. 真诚，所以我们知道诚是真的，不是假的。 Kita semua mengetahui huruf dari Chen ini adalah yang nyata, sebenarnya, bukan yang palsu. 所以我们在教小朋友都会跟小朋友说，我们做人要诚实，因为这个诚是实实在在的，不是虚虚的。 Pada saat kita mengajari anak-anak
tentunya kita mengingatkan mereka semua sebagai orang manusia, kita harus berkata yang jujur, bukan sebaliknya berkata yang pura-pura. 诚是真实的，不是虚假的。真实的言语就要有真实的心念，不是虚假虚伪的。 Kata chen adalah yang asli, yang sesungguhnya, bukan yang pura-pura atau yang palsu. Dengan adanya chen ini, maka juga memberitahukan hati kita yang bagaimana. Ya tentu hati yang sungguh-sungguh, bukan yang pura-pura atau yang palsu. 我们要先面对自己，以真诚实在的心去面对自己。 Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghadapi diri kita terlebih dahulu dengan ketulusan hati kita. 找到呢我们自己最真实的一面， Mencari kita yang paling tulus, bagian pada diri kita yang paling tulus. 或许呢你自己从来没有看过自己的实实在在的心丑陋的一面，你的私心，你的欲念。 其实真的也是很多。 Sebenarnya kita mencari kembali lagi hati kita yang sebenarnya. Pada saat itu kita akan bisa melihat juga di mana dari keegoisan kita, di mana hati yang tidak baik juga pada diri kita masing-masing. 每一个人都有这个贪嗔痴， Setiap orang memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. 这个呢是我们最真实的一面。 Ini merupakan hal yang paling nyata, hal yang paling jujur. 那如果你自己呢都不敢去面对它，那你以后怎么回礼天呢？ Bila kita pribadi tidak berani menghadapi mereka semua, kelak kita bagaimana akan bisa kembali ke sisi Ibunda Suci? 我们世间所有的一切善行善法。 你做的善事，你的这些方法啊，如果你只是这一些都是一些行为，都是外表的，没有出自于你的真心诚意的话，那有什么用呢？ Dalam kehidupan kita, kita sering melakukan kebaikan, juga berbuat hal-hal yang baik. Namun dalam perbuatan kebaikan tersebut, cara-cara yang baik tersebut bila hanya sebagai sebuah formalitas, atau hanya sebagai untuk memperlihatkan bagian luar saja tanpa adanya kesungguhan pada hati kita dalam melakukannya, maka semua yang kita lakukan tersebut adalah sia-sia, tidak ada maknanya. 一切的善行要以心念为要，我们大家要用真诚的心，用真心诚意去面对自己，真实的自己。 Setiap perbuatan kebaikan harus berasaskan dari ketulusan hati kita. Dengan kesungguhan hati kita, kita melakukannya, menjumpainya. 就是你要勇敢的面对自己的心念。你如果没有办法做到这第一步的话，那你的心念就永远不够真诚。 Ya tentu dengan langkah yang paling pertama adalah dengan keberanian kita untuk melakukannya. Bila tidak ada hal tersebut, maka selamanya kita tidak akan bisa melakukannya dengan begitu baik. 所以第一步就是要你拿出真心诚意，先面对自己，承认自己不足的地方啊，我还是有私心，还是有欲望。那知道了以后呢，我们才去修正，去改变。 其实我们自己也没有那么好，也没有那么棒。大学的充实，或许只是呢，感觉是真的有增长了，但是呢，又没有去把它做出来。 Kita melakukan introspeksi diri pada diri kita masing-masing, evaluasi diri kita. Sebenarnya masih banyak sekali tabiat dan keburukan, keegoisan pada diri kita, keserakahan. Semua hal tersebut masih banyak yang perlu kita perbaiki. Dengan demikian, kita baru bisa mengetahui kelemahan kita berada di mana. Pada saat itulah yang mana kita harus perbaiki. 那你自己知道了自己的不足，才能够修正自己的脾气、习惯、私心、欲望。 Dengan kita mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita, kita bisa mengetahui tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri kita dan juga kita punya nafsu, maka kita bisa memperbaikinya secara terfokus.
那你都知道了，你都不做， Kita sudah tahu, namun tidak kita lakukan. Bagaimana kita bisa kembali ke sisi Ibunda Suci? 勇敢的面对自己，以真心诚意的心面对自己，这样子呢，我们才能够用同样的心去面对自己以外的所有的一切人事物。 Dengan berani menghadapi diri masing-masing, dengan keberanian kita menghadapi semua hal tersebut. 没有所谓的时间、空间、对象的这些分别跟差异。 Tidak ada istilah perbedaan waktu, tidak ada, dan juga situasi yang berbeda. 不是呢，只有在佛堂你才诚心，对前贤你才诚心，但是在家里呢，就变成什么大王了；在公司对客户就变成了小人啊；在工作场所呢，就百般的刁难周遭的人。 Bukan di dalam hanya wadah ketuhanan saja kita berlaku dengan ketulusan hati kita menghormati para pendahulu. Pada saat berada di rumah, semua situasi berbeda. Kita menjadi seorang layaknya seorang raja. Semua orang harus mendengarkan diri kita. Bukan demikian. Lalu juga pada saat kita berbisnis dengan orang lain, pada saat berbisnis kita memulai di mana muncul nafsu dari diri kita, ingin menjatuhkan orang lain dan meraup untung sebanyak mungkin. Serta juga kita berinteraksi dengan orang lain, kita selalu mempersulit orang lain punya situasi. 对别人跟对自己是一样的，没有分别的。 Terhadap orang lain dan terhadap diri kita seharusnya sama, tidak ada perbedaan. 你用真心诚意去面对天下一切的人事物跟众生，那别人自然会感受到你的诚。 Dengan kesungguhan hati kita menghadapi semua makhluk hidup yang ada. Dengan demikian, mereka semua pun juga akan merasakan ketulusan yang ada pada hati kita. 那为什么你还是觉得你自己是了不起的人物？为什么你还是觉得自己很委屈？ Terkadang mengapa kita masih merasakan bahwa kita adalah makhluk yang paling hebat? Atau bahkan sebaliknya, terkadang kita bisa merasakan kita serba salah melakukan apapun. 因为呢，我们还有分别差异的对待，你还有我相啊，所以我们要去除这个我相。 Karena ada suatu perbedaan pada hati kita. Hati yang bagaimana? Hati keakuan yang begitu tinggi. Hati keakuan yang harus kita kikis. 那你要先找出那个我在哪里呀、 Tentunya kita berusaha mencari keakuan tersebut keluar. 你没有拿出真心诚意，你要怎么找出这个我在哪里？找不到我在哪里。 Sebelumnya, bila kita tidak mencari keluar menggunakan ketulusan hati kita, bagaimana kita bisa menemukan keakuan tersebut? 所以你怎么去除这个我相？你没有办法去除这个我相，那我们就连最基本的修道都沾不上边了。 Pada saat kita tidak bisa menemukan keakuan tersebut, maka hal paling mendasar dalam menjalankan pembinaan diri pun tidak bisa kita lakukan begitu baik. 这颗真诚的心左右了你修道的方向，决定了你修道是否能够成功。 Dengan ketulusan hati kita, baik sebelah manapun yang akan kita lampaui, yang akan kita lewati, tentunya dengan ketulusan hati kita, kita pasti bisa melakukannya. 你能不能回礼天，就看这一个条件。 Karena kita bisa kembali ke sisi Ibunda Suci, semua bergantung dari persyaratan yang ada. 真心的修道人可是非常担心这个诚心。 Orang yang bertulus hati dalam menjalankan pembinaan diri juga sangat mengkhawatirkan hal tersebut. 怕他呢离开了我们， Karena mentakutkan rasa bahwa suatu saat mereka akan meninggalkan kita semua. 那我们人就是这么样的啊，没有办法把它守住。 Manusia demikian. Terkadang mereka tidak bisa berusaha untuk mempertahankannya. 所以这个诚心一下子有，一下子又不在了。 Oleh sebab itu terkadang kesungguhan hati ini terkadang mereka bisa ada, terkadang mereka pun bisa hilang sekejap. 那我们也就在这生生死死之间流浪。 Maka kita pun berada di dalam kehidupan
terus berputar-berputar. 生死轮回呢，不是说我三寸气断了去投胎了，这个才是生死轮回。Dalam roda perputaran reinkarnasi bukan berarti kita memutuskan maka kita sudah tidak ada lagi. 而是呢，我们在这个世间有很多的事情就不断的在轮回。Namun, hal yang ada di dunia fana ini sebenarnya banyak sekali yang tidak henti-hentinya terus mengulang. 当然啦，你这些轮回都没有把它断掉，那以后你三寸气断了，就真的也会去轮回啦。Bukan berarti kita telah tiada, maka kita akan langsung kembali lagi reinkarnasi. Lalu, bukan hal tersebut yang diinginkan, bukan hal tersebut yang kita jelaskan. 所以古时候的圣人先哲都是在告诉我们，学道修道也是一样，就怕你的诚心一下子有，一下子消失了。 Para pendahulu sebelumnya, mereka juga telah berpesan, yang akan dikhawatirkan adalah ketulusan hati kita. Sebentar bisa ada, sebentar bisa hilang. 所以在这些经典里面就有说，如临深渊，如履薄冰好像走在那个山谷山崖的旁边一样，要寸步小心，好像踏在那个很薄的冰上一样，要非常的谨慎。就是我们这个心，我们这个念头，不可以有稍微一点点的怎么样懈怠。 Dalam kitab suci pernah menuliskan, ibarat seperti kita berjalan di sebuah bagian sisi gunung yang begitu terjal. Bila tidak hati-hati, tentu kita akan jatuh ke bawah, ke dalam jurang. Seperti ibarat kita berjalan di atas lapisan es. Bila tidak akan hati-hati, kita tentu akan jatuh dan bisa masuk ke dalam lapisan es tersebut. Bila kita tidak memiliki perasaan yang berhati-hati demikian, bagaimana? Apakah kita masih berani untuk merasa santai-santai dan tidak merasakan apapun? 所以，我们济公老师也在教我们啦，用一句话，时时要提醒自己。 Oleh sebab itu, Buddha Qigong Lao Shi mengajarkan kepada kita semua untuk mengingatkan kepada kita semua. 这句话就是诚心保守。 Perkataan ini adalah dengan ketulusan hati kita, kita mempertahankannya, melakukannya. 我们要把我们的诚心牢牢的守住，牢牢的保住。 Dengan ketulusan hati kita, kita menjaganya. 26时中，12个时辰里面，就是每一刻每一分里面呢，都不能够放掉。 Setiap saat, kapanpun, kita tidak boleh menghilangkan mereka. 这样子呢，很自然的，你对你自己、对别人、对天下间一切的人事物， Maka secara alamiah, kita terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap segala makhluk yang ada di dunia ini, 你都能够诚心的去面对。 maka kita bisa menghadapi semua itu dengan ketulusan hati kita. 你都能够拿出你的诚心去做事。 Maka kita bisa dengan ketulusan hati kita melakukan segala macam hal apapun. 那所有的事情就能够成就你回礼天。那这个就是在学道修道。 Maka apapun yang kita lakukan akan bisa memiliki sebuah tujuan, ya tentu kembali ke sisi Ibunda Suci, dan kita bisa melakukan hal tersebut dengan lancar. 如果我们学道修道的目的是为了回礼天， Bila tujuan kita dalam pembelajaran tujuannya adalah kembali ke sisi Ibunda Suci, 那这回礼天的这一条路呢，这个楼梯呢，要怎么样我们才能够踏上这个楼梯呢？ lalu seperjalanan tersebut seperti menaiki anak tangga tersebut, bagaimana caranya? 要踏上这第一个阶梯，就是要诚心保守。 Pada saat mau memulai langkah pertama, tangga yang pertama, diperlukanlah sebuah ketulusan hati kita. 你能做到，你就是有在学道修道。 Bila kita bisa melakukannya, maka kita sedang melakukan pembinaan diri juga. 你没有做到，那你只是在修福报，在交朋友，在广结善缘而已。
Bila kita tidak bisa melakukannya, maka kita hanya membina bagian rezeki kita saja dan memperluas jodoh kebaikan saja. 还不能够回到理天。 Masih belum bisa sampai kembali ke sisi Ibunda Suci. 怎么说你不能回理天呢？ Mengapa dikatakan demikian? Kita tidak bisa kembali ke sisi Ibunda Suci. 因为理天呢108000里很远啦，那我们就永远到不了了。 Karena Nirwana berada di dalam jarak 18.000 li jauhnya. Sangat jauh sekali sehingga kita pun tidak bisa tiba sampai di sana. 所以我们的前辈们告诉我们说，你活着的时候没有住在理天，你死了以后怎么回理天呢？ Para pendahulu pernah memberitahukan kepada kita, pada saat hidup kita tidak berada seperti di dalam nirwana. Bagaimana kelak kita bisa kembali ke nirwana? 这意思是你没有诚心真意的去做事，当然你就会落入了这些我相、人相、众生相、寿者相。 Maknanya adalah karena kita tidak hidup dengan kesungguhan hati kita. Dengan demikian, kita melakukannya segala sesuatu hal banyak sekali akan adanya keakuan, sifat dari ketamakan diri manusia. 事情还没有做出来，我们就先起了一个对待跟分别的心。 Pada saat sesuatu hal tidak bisa kita menentukan, 那既然你有了对待跟分别的心，事情怎么能够圆满呢？ karena pada saat itu hati kita ada sebuah perbedaan. Pada saat dengan adanya hati yang perbedaan ini, bagaimana kita bisa menentukannya? 做的越多，抱怨就越多。 Semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak keluh kesah yang kita berikan. 这个我执我见就越重。 Pada saat itu keakuan yang ada pada diri kita semakin lama semakin berat. 那这怎么是一个修道人的心念跟心态呢？ Bagaimana ini disebut sebagai hati dari seorang pembina diri atau pembina tao? 这不是在理天应该有的心境哦。 Ini bukan seharusnya hati yang ada pada saat kita berada di nirwana sana. 所以这基本的一个天理我们要知道。 Oleh sebab itu, kebenaran sejati ini yang mendasar kita harusnya paham. 什么是最基本的天理？ Apa yang dimaksud dengan kebenaran sejati yang paling mendasar? 饿了吃饭，渴了喝水。 Ya tentunya, pada saat lapar kita makan, pada saat haus kita minum air. 什么人肚子饿就什么人吃饭，什么人口渴就什么人喝水。 Siapa yang merasa lapar, maka orang tersebutlah yang harus pergi makan. Siapa yang merasa haus, tentu orang tersebut yang harus minum air. 这个是最基本的天理。 Ini merupakan kebenaran sejati yang paling mendasar. 你今天学到修道的目的是要回理天，谁要回理天，就是自己要回理天。 Hari ini kita belajar Dharma, belajar kebenaran sejati. Mungkin kita memiliki tujuan kembali ke alam nirwana sana. Siapa yang mau kembali ke alam nirwana sana, tentu orang tersebut yang harus belajar. 既然是自己要回理天，什么人该要走这个路，怎么会跟别人有关系呢？怎么会去管到别人的身上呢？ Dikatakan mereka yang sudah akan kembali ke alam nirwana sana tentu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dari orang lain punya urusan. Orang lain juga tidak bisa mempengaruhi kita lagi. 所以我们要知道，你活着的时候住在理天，那你以后呢也就能够回理天。 Oleh sebab itu kita perlu mengetahui pada saat hidup kita hiduplah seperti di dalam sebuah nirwana. 不是等到你死后才回理天哦。 Bukan menunggu sampai suatu saat ajal kita sudah tiba baru kita mau hidup seperti di dalam nirwana. 所以我们今天你能够真的做到了诚心保守，你自然的就能够以真诚的心面对世间的一切人事物。 Makanya diperlukanlah kesungguhan hati kita dalam menghadapi siapapun juga, apapun juga hal yang kita temui. 那你自然的就能够让别人感受到你的善心、你的善念以及你善的意义。 Dengan alamiahnya, orang lain akan bisa merasakan kesungguhan hati yang sebenarnya pada diri kita. 对别人的一切的反应、说法、行为，我们都用善意去解读它。 Kita menggunakan kesungguhan hati kita dengan hati yang baik, dengan perbuatan yang baik
untuk menghadapi siapapun juga. 那很自然的，任何事情就不会落入了对待跟分别。 Dengan demikian, hal yang kita jumpai tidak akan ada pembedaan-pembedaan. 那每一件事情就能够圆满。 Maka segala macam hal yang kita lakukan akan bisa sempurna. 而这个就是理天呢， Ini merupakan alam nirwana. 这个很简单，但是很重要。 Dan bisa dikatakan ini merupakan kebenaran sejati. Sangat mudah, sangat singkat, tapi sangat begitu memusat sekali. Ibaratnya sangat penting. 我们都忘了， Kita semua telah lupa. 不用管别人，只要管自己有没有诚心保守。 Kita jangan memperdulikan orang lain. Pedulikanlah terlebih dahulu pada diri kita. Apakah kita ada memiliki ketulusan hati atau tidak? 有，你就是回理天。 Bila ada, maka kita akan bisa kembali ke alam nirwana. 没有，你没有在修道，不能回理天。 Kalau tidak ada, kita tidak melakukan pembinaan Tao, maka kita tidak bisa kembali ke alam nirwana. 所以，不管你在道场上多少年，不管你担任什么样的天职，就是这么简单。 Tidak peduli berapa banyak waktu yang kita habiskan di dalam wadah ketuhanan, serta tidak peduli apapun jenjang yang kita dapatkan, tingkatan langit yang kita dapatkan, bukanlah hal tersebut yang akan ditentukan dari demikian. 公修功德，婆修婆德，自己修就是自己的。 Yang suami membina, suami yang mendapatkan. Istri yang membina, istri yang mendapatkan. Masing-masing membina, masing-masing yang mendapatkan. 那今天呢，后学就简单的以这一句诚跟各位分享到这里。希望每一个人的人生都能够圆满、平安、健康。在这里呢，言语上冒犯的地方，也请多多包涵，多多见谅。祝福诸位，谢谢大家。 Oleh sebab itu, hari ini Pandita menggunakan satu kata chen, ketulusan, berbagi dengan kita semua. Sehingga dalam penyampaian, makalah pada hari ini, bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf dan maklum dari semua umat sedama, dan terima kasih.